Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini, di mana kita berkumpul dalam rangka mengkaji ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Disinilah kita cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat Islam, yaitu dengan cara mempelajari hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan pada kesempatan ini kembali kita mempelajari tentang Islam, mempelajari tentang keutamaannya. Sebelum kita mulai, maka seperti biasa ada sedikit pertanyaan. Mengapa seseorang diperintahkan untuk mempelajari Islam? Atau mengapa mempelajari Islam itu begitu sangat penting? Kenapa? Ada yang masih ingat ini dibahas pada pertemuan yang lalu? Kenapa? Jawabannya adalah apabila seseorang dalam mempelajari ilmu fikih, ilmu bagaimana tentang tata cara berwudu, ilmu tentang tata cara bagaimana sholat, merupakan hal yang penting, maka tentunya mempelajari Islam itu jauh lebih penting. Jadi apabila seseorang mempelajari ilmu fikih atau ilmu yang lainnya, katakan ilmu fikih yang berkaitan dengan ibadah, taharahnya, salatnya atau yang lainnya, itu penting untuk dipelajari karena dengan mempelajarinya bisa diaplikasikan dalam keseharian kita. Maka mempelajari ilmu tentang Islam itu jauh lebih penting. Karena Nabi SAW bersabda, Ra'sul amril Islam, asas dari segala perkara itu Islam. Baru tiangnya adalah salat, tiangnya baru agama. Maka mempelajari dasar itu lebih penting. Mempelajari dasarnya dulu lebih penting, karena akan sia-sia tiangnya kalau dasarnya itu rapuh. Maka ada yang menggambarkan, ada yang mengirim video belum berapa lama lalu tentang gambaran tauhid dengan ibadah yang lainnya, dengan rukun Islam yang lainnya. Ketika bawahnya digoyang atau rusak, maka rusak pula seluruh rukun Islamnya. Maka asasnya itu penting, tauhidnya itu penting, maka mempelajarinya itu sangat penting. Karena Rasul amril Islam, asas dari segala perkara itu adalah Islam. Wa umuduhu as-shalah, baru tiangnya adalah agama. Maka ketika seseorang mempelajari ilmu fikih, ilmu salat itu penting, maka mempelajari tentang Islam itu jauh lebih penting. Kemudian kira-kira kalau kita mempelajari ilmu salat, itu bisa diaplikasikan dengan beribadah dengan salat. Lalu tujuan kita belajar tentang Islam ini apa? Tujuan kita mempelajari tentang Islam, jadi biar kita misalnya duduk kita tidak sekedar duduk walaupun di dalamnya terkandung manfaat, tapi setidaknya kita tahu maksud daripada kita mempelajari tentang Islam. Apa kira-kira manfaat dari seseorang mempelajari Islam?
Kalau seorang mempelajari salat, tentu manfaatnya yaitu untuk dipraktekkan, untuk dilaksanakan dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu apa pentingnya seseorang mempelajari Islam? Tujuan mempelajari Islam adalah agar seorang muslim lebih mencintai agamanya. Jadi seseorang mempelajari tentang keutamaan Islam, tentang Islam, agar dia lebih mencintai agamanya, tidak menyia-nyiakan agamanya. Karena tidak sedikit seorang muslim itu tidak mencintai agamanya, menganggap agama ya udah memang bawaannya dari lahir, sehingga dia tidak berpegang teguh di atas agamanya. Maka tujuan seorang muslim mempelajari keutamaan tentang Islam adalah agar dia lebih mencintai agamanya, sehingga apa? Mendorongnya untuk lebih bersemangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata nikmat yang paling besar yang ada di bumi itu nikmat Islam, tidak ada yang lainnya. Ketika dia tahu, ketika dia mempelajari tentang Islam, ternyata dia adalah manusia pilihan yang Allah pilih untuk memeluk Islam, termasuk bagian daripada hamba yang Allah Azza wa Jalla cintai. Karena Allah Azza wa Jalla la yu'tid din illa liman ahab. Karena Allah tidak memberikan nikmat agama ini kecuali hanya kepada hamba yang Allah Azza wa Jalla cintai. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan pamannya untuk masuk agama Islam karena besarnya keutamaan agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan pamannya untuk masuk Islam. Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai ammi, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah wa hajjuka biha indallah. Dengan kalimat tersebut aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah diberikan nikmat Islam, maka patut kita syukuri, patut kita jaga. Di antaranya adalah duduknya kita, mempelajarinya kita, hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Di antaranya adalah mempelajari keutamaan Islam. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang bab keutamaan Islam, yang dimana telah disampaikan bahwasanya di sini seorang penulis, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, dalam menyusun kitabnya terdiri daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah dan ungkapan para ulama, yang dimana pada bab ini beliau lebih mendahulukan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, maka akan nantinya sampai kepada penyebutan sunnah-sunnah yang di dalamnya menyebutkan tentang keutamaan Islam, yang dimana pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan daripada agama Islam, yang diambil daripada as-sunnah atau dari hadis. Dalam hadis ini menyebutkan tentang keutamaan khusus yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat Islam. Ini disebutkan khusus biar kita lebih bersemangat, lebih cinta terhadap agama yang mulia ini. Disebutkan, berkata penulis, wa fis sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini bagi yang punya kitab bisa dilihat pada halaman yang ke-13. Wa fis sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mathalukum wa mathalu ahli alkitab wa mathalu ahli alkitabaini kamathali rajulin istajara ujara faqala man ya'mal li min ghudwatin ila nisfin nahari ala qirat fa'amalatil yahud thumma qala wa man ya'mal li min nisfin nahari ila salatil asri ala qirat fa'amalatin nasara thumma qala man ya'malu li min salatil asri ila an taghiba asy-syamsu
ala qiratain fa antum hum mathalukum. Wa fi sahih maksudnya adalah sahih di sini adalah sahih dari sahihnya Al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kalian. Jadi di sini seorang penulis mengambil hadis yang dimana hadis tersebut menyebutkan perumpamaan bahwasanya pengambilan perumpamaan itu bukan hanya terdapat dalam hadis saja, tapi juga terdapat dalam Al-Quran. Apa tujuan daripada memberikan perumpamaan? Contoh, seseorang memberikan perumpamaan ketika ingin menjelaskan kepada saudaranya, itu adalah untuk lebih mendekatkan ke pemahaman. Jadi kalau ada orang dikasih penjelasan bla 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 bla, nggak paham, akhirnya dikasih perumpamaan ini, contohnya gini. Biar apa? Biar lebih faham. Maka di sini muallif mengambil hadis yang terkandung perumpamaan di dalamnya untuk mendekatkan pemahaman, sebagaimana Allah Azza wa Jalla ketika memberikan contoh kepada orang-orang musyrik di dalam surat An-Nahl. Di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa ala kulli maulah aina ma yuwajjihahu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Ini surat An-Nahl ayat ke-76, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan terhadap orang-orang musyrik. Yang artinya, dan Allah Azza wa Jalla membuat perumpamaan terhadap dua orang laki-laki. Yang satu orangnya adalah bisu. Jadi seorang laki-laki, yang satunya bisu yang tidak dapat berbuat apapun. Bahkan dia menjadi beban untuk penyuruhnya. Jadi dia buat ngurus dirinya sendiri tidak bisa, disuruh malah menjadi beban untuk orang yang menyuruhnya. Kemana saja dia disuruh, maka dia tidak bisa mendatangkan suatu kebaikan. Jadi orang yang bisu yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala ini disuruh tidak bisa memberikan kebaikan apapun. Maka apakah sama orang yang, mohon maaf katakan tadi, memiliki kekurangan dengan orang yang sempurna panca inderanya? Tentu tidak sama. Misalnya ada orang yang buta, bisu, disuruh kamu pergi ke pasar belikan pisang atau belikan 5 macam makanan, maka dia akan menjadi beban buat orang yang menyuruhnya, bingung, kepikiran. Lalu perumpamaan yang lainnya adalah mungkin dengan satu orang yang normal, panca inderanya disuruh pergi ke pasar, tentu berbeda. Yang satu malah menjadi beban, yang satu tidak menjadi beban yang bisa mendatangkan kebaikan untuk yang menyuruhnya. Ini perumpamaan bagaimana orang-orang musyrik meminta kepada patung-patung yang tidak memiliki mata, yang tidak melihat, bahkan untuk mengurus dirinya sendiri dia tidak bisa. Bagaimana dia menanggulangi atau memangkul permintaan-permintaan orang yang meminta kepadanya, kemudian dia sandingkan dengan Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi. Ini perumpamaan agar orang itu paham perbedaan yang sangat jauh ketika orang musyrik membandingkan berhalanya dengan Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan penistaan yang paling besar, perumpamaan yang sungguh sangat terlihat perbedaannya. Ini untuk lebih mendekatkan ke pemahaman. Di sini Nabi SAW memberikan perumpamaan, menyebutkan akan keutamaan seorang muslim terhadap muslim yang lainnya dengan menyebutkan perumpamaan keadaan dengan keadaan. Artinya apa? Keadaan seseorang dalam bekerja dengan satu orang yang juga bekerja.
Jadi perumpamaannya itu sama-sama kerja biar adil. Tapi kalau perumpamaannya satunya kerja, satunya misalnya tidur, nanti yang satunya dikasih upah, satunya dikasih upah tapi satunya tidur. Kira-kira adil tidak? Tidak ya. Misalnya dikasih perumpamaan ada 2 orang, satu disuruh kerja tapi satunya disuruh tidur ya. Tapi dua-duanya digaji. Ini perumpamaan yang adil atau tidak? Tentu tidak adil ya, karena satunya kerja, satunya tidur. Tapi di sini dikasih perumpamaan yang sifatnya sama-sama kerja. Kemudian di sini diperumpamakan seorang laki-laki, yang mencari buruh. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, siapa yang mau kerja sama saya? Siapa yang mau kerja sama saya mulai dari ghudwah, mulai dari pagi hari sampai tengah hari, sampai zuhur, baginya 1 qirat. Ini qirat di sini mungkin ada yang pernah dengar hadis Nabi SAW tentang man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, sampai mensalatkannya baginya 1 qirat. Ada yang pernah hadis tentang keutamaan mensalati jenazah? Baginya 1 qirat. Di situ qirat seperti apa? Ketika ditanya apa qirat di sini yang salat jenazah, ada yang tahu qirat di situ maksudnya apa? Hah? Seperti apa? Pahala yang sangat besar, seperti siapa yang mensolati jenazah baginya 1 qirat. Siapa yang mengantari jenazah sampai ke pemakaman baginya 1 qirat. Jadi punya 2 qirat ya. Kemudian ditanya apa itu qirat ya, yaitu seperti gunung yang besar. Ini qirat tapi untuk pahala. Tapi qirat yang ada di sini, jadi ini untuk sekedar tahu, ada hadis yang juga menyebutkan tentang qirat ya. Tentang qirat, tapi qirat yang tentang salat jenazah itu menyebutkan pahala, ganjaran. Tapi di sini qirat maksudnya adalah upah. Jadi bisa disamakan dengan dinar. Jadi upah yang berupa uang ya. Uang pada zaman dahulu itu dinar. Jadi kalau qirat di situ disebutkan sudus dinar, 1/6-nya dari dinar ya. Dinar itu uang dari emas ya. Jadi barang siapa yang bekerja mulai dari pagi sampai siang baginya 1 qirat. Kemudian orang Yahudi mengamalkannya. Kemudian orang tadi berkata lagi, siapa yang mau kerja dengan saya mulai dari siang sampai asar, baginya juga 1 qirat. Maka orang Nasara mengamalkannya, dia yang ambil kerjaan tersebut. Kemudian orang tadi berkata lagi, siapa yang mau kerja sama saya mulai dari sore sampai maghrib baginya 2 qirat. Maka kata Nabi SAW, fa antum hum, itulah kalian umat Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Muslim ya. Baginya yang hanya bekerja mulai dari asar sampai maghrib tapi mendapatkan 2 qirat. Ini bentuk kekhususan umat Nabi SAW ya, yang dikenal dengan ummatun amalun yasir wal ajru katsir. Umat yang sedikit beramal tapi pahalanya besar ya, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Kemudian di sini ulama ya, ketika menyebutkan tentang perumpamaan pekerjaan ya, di situ disebutkan ada yang kerjanya lebih panjang dari yang kedua, yang ketiga lebih pendek dari yang keduanya. Jadi saling berbeda-beda, ada yang lebih panjang, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi. Kemudian diberikan upah setiap masing-masing orang yang bekerja tersebut. Maka di sini ada yang menyimpulkan bahwasanya di situ menyebutkan yang pertama kali bekerja siapa? Tadi disebutkan orang siapa? Orang Yahudi ya. Karena memang yang pertama kali diutus itu orang Yahudi, maka disebutkan pertama kali Yahudi.
Di situ masanya orang Yahudi dengan masanya orang Nasara lebih panjang masa kerjanya siapa? Orang Yahudi, karena dari pagi sampai siang. Orang Nasara cuma siang sampai sore. Di sini ada ulama yang menyimpulkan bahwasanya masa tadi yaitu masa hidupnya umat setelahnya. Jadi artinya ketika masa Nabi Israel, masa orang-orang Yahudi itu panjang, kemudian nanti masa setelahnya itu lebih pendek. Maka masa setelahnya lagi lebih pendek, itu masa umat Nabi Muhammad SAW itu lebih pendek. Kalau misalnya umat Bani Israel itu tahun sekian, maka umat yang setelahnya itu lebih pendek. Maka umat yang setelahnya lagi lebih pendek. Artinya apa? Artinya hari kiamat itu sudah semakin dekat, karena semakin pendek jaraknya ya. Kalau umat dahulu kan lebih panjang, artinya nggak mungkin umat Nabi Muhammad itu masanya lebih banyak daripada masanya umat yang sebelumnya. Ada yang mengatakan demikian ya. Jadi mengambil hadis ini mengatakan bahwasanya hari kiamat itu sudah semakin dekat, karena tidak mungkin masanya umat Nabi Muhammad SAW itu lebih panjang daripada masa umat-umat sebelumnya. Tapi pernah ketika itu Syekh kami menjelaskan, kalau seandainya hari kiamat itu bisa dikira-kira seperti itu, maka tentunya tidak ada berarti hari kiamat itu bukanlah suatu hal yang gaib. Kalau seandainya hari kiamat bisa dikira-kira dengan hitungan manusia seperti itu, maka tentunya hari kiamat bukanlah suatu hal yang gaib. Namun yang lebih tepatnya di sini adalah bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat ya, yang sedikit beramal tapi memiliki ganjaran yang besar, baik dari jenis laki-lakinya ataupun dari jenis perempuan, baik dia itu miskin ataupun dia kaya. Ketika dia beramal, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan ganjaran yang lebih besar daripada umat-umat sebelumnya. Jadi di sini keutamaan umat Nabi Muhammad SAW atau umat Islam dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya adalah keutamaan yang khusus. Umat Islam adalah umat yang diganjar pahalanya dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Kemudian ketika disebutkan upah daripada orang yang ketiga yang memiliki qiratnya lebih banyak, yaitu dengan 2 qirat, maka faghadibatil yahudu wan nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasara marah. Dia marah kemudian dia mengatakan faqalu malana aktsara amalan wa aqalla ajra. Mengapa demikian, padahal kami ini banyak kerjanya tapi kok ganjarannya sedikit. Di sini sebagian ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara marah ini karena juga sudah disampaikan pada masa mereka dari nabi mereka. Jadi perumpamaan seperti ini juga pernah disampaikan kepada mereka di masa nabi mereka. Jadi ada nabi mereka yang mengatakan perumpamaan demikian, bahwasanya nanti akan ada umat yang sedikit, artinya umat yang sedikit amalnya tapi pahalanya besar, maka dia marah. Jadi ada nabi yang menyampaikan perkara tentang masalah ini kepada umat Yahudi dan juga umat Nasara, sehingga mereka marah. Kenapa? Mereka yang beramalnya lebih banyak tapi ganjarannya lebih sedikit. Kemudian si orang tadi yang meminta dikerjakan kerjaannya tadi mengatakan, ketika orang-orang Yahudi dan Nasara protes, kok begini, kok kita lebih sedikit upahnya padahal kerja kita banyak. Maka lelaki tadi mengatakan, hal naqastukum min haqqikum syai'a, kira-kira ada yang saya kurangi enggak dari hak kamu? Maka orang Yahudi pun diam. Qaulula, tidak. Kalau demikian ya sudah, apalagi ya, kira-kira ada yang saya kurangi enggak dari hak kamu? Enggak ada yang dikurangi sedikit pun. Karena kenapa?
Karena contoh ya, misalnya ada seorang bos ya, meminta kepada anak buahnya, tolong bawa atau tolong kerjakan rumah ini ya. Kalau kerjakan rumah ini ya masing-masing nanti saya kasih 1 juta, ada 3 orang. Kemudian semua sudah dikasih 3 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi ada 1 orang yang dikasih lebih, ini saya kasih lebih ya, khusus kamu ya. Kira-kira yang 2 itu dirugikan atau tidak? Sumpama ada seorang bos yang minta, ini tolong rumah saya dibangun, disuruh jadi tukangnya. Saya janjikan kepada kalian 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kemudian semuanya dikasih upah 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi ada 1 orang yang dikasih lebih, ini khusus buat kamu saya kasih lebih 200.000. Kira-kira ada yang dirugikan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena haknya sudah dikasih. Karena haknya sudah dikasih. Karena perjanjiannya memang 1 juta sudah dikasih sesuai dengan haknya dia. Tapi kalau ada yang dikasih lebih, maka itu adalah kekhususan dari orang yang mau kasih ya, karena dia melihat mungkin orangnya baik, karena lihat mungkin orangnya ulet, akhirnya dikasih lebih ya, karena bentuk kekhususan dia memang mau kasih lebih. Maka ketika tadi orang-orang Yahudi dan Nasara protes, maka ditanya balik, kira-kira ada yang saya kurangi atau tidak? Maka dia jawab tidak. Maka kata orang yang tadi menyuruh mengatakan dzalika fadlullah, dzalika fadli utihi man asya. Maka ini adalah keutamaan saya yang saya berikan kepada siapapun. Maka ini adalah keutamaan yang saya berikan kepada kehendak saya. Siapa yang mau saya kasih lebih, ya saya kasih lebih ya. Jadi itu kurang lebih gambarannya ya. Jadi tidak ada satupun yang merasa dirugikan, dan Allah Azza wa Jalla adalah Allah Rabb yang Maha Adil, yang tidak mungkin ya, mengurangi sedikit pun apa yang menjadi hak bagi hambanya. Disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, coba dilihat halaman yang ke-14, di mana di sini disebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan menzalimi siapapun. Allah Azza wa Jalla tidak akan menzalimi siapapun dan tidak akan mengurangi hak dari pemilik hak sedikit pun. Jadi kalau sudah memang dikasih, memang jatahnya sekian, Allah tidak akan menguranginya. Karena Allah adalah Al-Hakam yang Maha Adil, yang membalas amal soleh dan menambah balasan. Dan tambahan tersebut merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah akan berikan sesuai dengan haknya. Kemudian adapun balasan itu merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Islam merupakan karunia yang maha besar yang Allah berikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar dzarrah pun, walaupun sekecil apapun ya. Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Dan jika ada kebajikan sekecil dzarrah pun, niscaya Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar di sisinya. Jadi Allah adalah Maha Adil yang tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Ketika memang harus diganjar, harus dibalas, maka Allah Azza wa Jalla akan membalasnya tanpa menguranginya sedikit pun. Kalaupun Allah ingin membalas lebih, maka itu merupakan karunia yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena Allah mengetahui kepada siapa yang harus diberikan karunia tersebut. Allah lihat siapa yang pantas untuk menerima karunia yang Allah berikan kepadanya. Maka sekali lagi patut kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa karunia Islam yang haruslah kita jaga sampai maut menjemput kita.
Jadi inti daripada hadis yang nomor 2, hadis yang pertama daripada pembahasan keutamaan Islam adalah bahwasanya umat muslim adalah umat yang sedikit beramal tapi memiliki ganjaran yang besar. Atau umat muslim adalah umat yang dibalas 2 kali lipat daripada umat sebelumnya. Ini bentuk kekhususan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan karunia yang Allah berikan kepada umat Islam berupa ganjaran yang berlipat daripada umat sebelumnya. Jadi inti pembahasannya adalah demikian. Kemudian hadis yang berikutnya, wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sahih juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini yang punya kitab bisa dilihat halaman yang ke-15. Adallallahu anil jum'ati man kana qablana fakana lil yahudi yaumus sabti wa kana lin nasara yaumul ahad. Faja'allahu bina fahadanallahu liyaumil jum'ah wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah wa nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Jadi hadis ini juga menyebutkan tentang kekhususan umat Islam atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah Allah memalingkan orang-orang sebelum kita dari memilih dan memuliakan hari Jumat. Maka orang-orang Yahudi mendapatkan hari Sabtu. Kemudian orang-orang Nasrani mendapatkan hari Ahad. Lalu Allah Azza wa Jalla mendatangkan kepada kita, lalu Allah memberikan petunjuk untuk kita kepada hari Jumat. Dan demikianlah mereka adalah para pengikut kita dan pada hari kiamat. Dan demikianlah mereka adalah para pengikut kita pada hari kiamat. Dan kita adalah orang-orang yang datang di akhir zaman dari penduduk dunia, namun orang-orang yang pertama pada hari kiamat. Jadi maksud daripada hadis ini tadi telah disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memalingkan kepada orang Yahudi dan juga Nasara untuk tidak memilih hari Jumat. Jadi ketika mereka disuruh pilih, jadi mereka diminta suruh pilih hari sebagai hari Id mereka. Tapi Allah palingkan untuk mereka tidak memilih hari Jumat. Akhirnya apa? Akhirnya orang Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari Id mereka. Kenapa mereka memilih hari Sabtu? Karena mereka berkata, ini halaman yang ke-15, sementara orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu, mereka berkata, sesungguhnya ini merupakan hari di mana Allah Azza wa Jalla beristirahat. Jadi alasan orang Yahudi memilih hari Sabtu karena pada hari Sabtu merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala beristirahat. Ini menurut anggapan orang Yahudi daripada kelelahan sesudah menciptakan langit dan juga bumi. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakannya dalam 6 hari yang awalnya adalah hari Ahad. Jadi anggapan orang Yahudi bahwasanya hari Sabtu itu hari di mana Allah Azza wa Jalla istirahat dari kelelahan. Artinya Allah tidak sibuk. Karena mereka beranggapan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi selama 6 hari yang awalnya hari Ahad. Artinya kalau 6 hari awalnya hari Ahad, maka selesainya hari Jumat.
Ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6, berarti Selasanya hari Jumat, maka hari istirahatnya hari Sabtu. Maka orang Yahudi pilih hari Sabtu. Beranggapan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu beristirahat. Maka mereka memilih hari Sabtu. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Mereka adalah orang-orang yang pendusta, yang menganggap Allah Subhanahu wa taala istirahat pada hari Sabtu tersebut. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub." Allah membantah mereka dengan mengatakan dalam firman-Nya surat Qaf ayat ke-38, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Jadi mereka beranggapan, orang-orang Yahudi beranggapan Allah itu lelah istirahat pada hari Sabtu, sehingga mereka pilih hari Sabtu. Allah bantah, Allah tidak pernah letih, dengan surat Qaf ayat ke-38. Kemudian sementara orang Nasrani ketika disuruh pilih, orang-orang Nasara disuruh pilih hari yang mulia untuk mereka, untuk dijadikan hari Id, mereka memilih hari Ahad. Mereka memilih hari Ahad juga karena ada alasan. Alasan mereka memilih adalah karena hari Ahad tersebut adalah hari di mana Allah Azza wa Jalla memulai penciptaan pada langit dan bumi. Tadi kan disebutkan Allah Azza wa Jalla memulai penciptaannya dimulai dari hari Ahad, sehingga mereka memulai atau menganggap hari yang spesial buat mereka adalah hari Ahad, karena dia menganggap hari Ahad adalah hari yang pertama, sehingga mereka memilih hari Ahad. Adapun umat Islam, Allah Azza wa Jalla yang memilihkan untuk kita hari Jumat. Kalau mereka disuruh pilih, umat Islam tidak. Tapi langsung Allah Azza wa Jalla pilihkan. Di sini disebutkan Faja'allahu bina fahadana. Fahadana Allah liyaumil jum'ah. Tetapi Allah Azza wa Jalla datangkan kepada kita dan memberikan petunjuk kepada kita untuk memilih hari Jumat. Kalau mereka disuruh pilih, kita langsung dipilihkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Ini merupakan keutamaan daripada umat Islam, yang dimana di sini disebutkan wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah, di mana mereka yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara adalah yang menjadi pengikut kita pada hari kiamat. Jadi mereka orang Yahudi dan Nasara itu jadi pengikut karena apa? Karena nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah, karena kami adalah makhluk yang terakhir di dunia, tapi pertama kali nanti masuk, pertama kali dihisab di akhirat, pertama kali masuk ke dalam surga, sehingga mereka menjadi pengikut itu di hari kiamat, dan juga menjadi pengikut di dunia. Jadi pengikutnya bukan hanya di akhirat saja, tapi juga pengikut di dunia. Kenapa? Karena ternyata hari yang pertama itu bukan hari Ahad, tetapi hari yang pertama adalah hari Jumat. Hari yang pertama adalah hari Jumat. Jadi dalam satu minggu, hari yang pertama adalah hari Jumat, sehingga hari Sabtu dan juga hari Ahad mengikuti hari Jumat. Bukan Jumat yang mengikuti hari Sabtu, tapi Sabtu dan Ahadlah yang mengikuti hari Jumat. Jadi satu minggu, sehari-hari dalam satu minggu tersebut, maka hari Jumatlah menjadi hari yang pertama, sehingga orang-orang Yahudi lah yang mengikuti kaum muslimin. Kemudian di sini disebutkan nahnul akhiruna min ahli dunya. Jadi di antara keutamaan yang khusus dari umat Islam adalah Allah Azza wa Jalla pilihkan hari yang khusus, yaitu hari Jumat. Kemudian
keutamaan yang khusus pula adalah Allah Azza wa Jalla jadikan umat Islam ini umat yang terakhir, tetapi yang paling pertama dikali dihisab di akhirat. Seharusnya kalau melihat waqi'nya, melihat kenyataannya, maka seharusnya kalau umat terakhir, maka dihisabnya juga terakhir. Ya, kalau dari logika manusia, kalau umat terakhir maka dihisabnya juga terakhir karena terakhir. Tapi keutamaan umat Islam adalah awwaluna yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab di hari kiamat, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali menyeberangi sirat, yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian diikuti oleh umat-umat sebelumnya. Ini merupakan keutamaan khusus daripada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mungkin akan didahului oleh umat sebelumnya. Jadi gak ada satupun yang mendahului umat Islam ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak akan ada yang mendahului. Kemudian di antara keutamaan umat Islam dari hadis ini adalah bahwasanya umat Islam yang adalah umat yang tidak terdapat di dalamnya kesesatan. Umat yang di dalamnya tidak terdapat kesesatan karena apa? Karena ketika tadi dipilih hari Jumat, Allah Azza wa Jalla yang langsung memilihkan, yang langsung menunjukkan, yang langsung mengarahkan untuk memilih hari Jumat. Sedangkan mereka berada dalam kesesatan, ya. Seharusnya dia pilih Jumat, tapi ternyata Allah palingkan sehingga dia memilih hari yang lain selain daripada hari Jumat. Ya. Itulah tadi ya beberapa keutamaan ya, khusus yang diberikan kepada umat Islam atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan daripada hari Jumat, ya, mengapa dikatakan hari Jumat adalah hari yang agung, ya, karena di dalamnya disempurnakan penciptaan. Jadi pada hari Jumat disempurnakan penciptaan. Kemudian pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Pada hari itu di mana dikeluarkan Nabi Adam dari surga. Pada hari itu yaitu hari Jumat di mana hari kiamat terjadi, ya. Sehingga hari Jumat merupakan hari yang agung. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ini tentang keutamaan hari Jumat dari Sunan Indal Baihaqi dengan sanad yang sahih, disebutkan Nabi SAW bersabda bahwasanya afdhalus salah indallah salat subhi min yaumil jum'ah jamaah. Sebaik-baik salat adalah salat pada waktu subuh. Sebaik-baik salat di sisi Allah Azza wa Jalla adalah salat subuh di hari Jumat yang dikerjakan secara berjamaah. Jadi sebaik-baik salat adalah salat subuh di hari Jumat dikerjakan secara berjamaah. Maka kalau hari Jumat usahakan, mungkin kalau yang suka begadang, jangan begadang pada hari Jumat karena khawatir nanti kebablasan subuhnya, karena ternyata sebaik-baik salat adalah salat yang di sisi Allah. Sebaik-baik salat di sisi Allah adalah salat yang dikerjakan di hari Jumat, ya, pada waktu subuh secara berjamaah. Maka jangan sampai ketinggalan yang namanya salat subuh, terlebih lagi salat subuh di hari Jumat, karena tadi merupakan salah satu ibadah yang yang paling afdol di antara salat-salat yang lainnya. Wallahu a'lam. Maka ketika seorang memasuki hari Jumat, hendaklah kita sebagai seorang muslim, di mana hari Jumat adalah hari raya kita bersemangat beribadah di dalamnya. Jadi lebih bersemangat dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi hari Jumat adalah hari raya bagi umat muslimin. Jadi pembahasan yang hadis kedua daripada keutamaan Islam, ringkasannya adalah bahwasanya bentuk kekhususan yang khusus bagi umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala pilihkan hari yang mulia kepada mereka, yaitu hari Jumat.
Kemudian yang kedua adalah bentuk khususnya adalah Allah Azza wa Jalla menjadikan kepada mereka adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kemudian kekhususan yang berikutnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka adalah umat yang tidak pernah tersesat. Kemudian umat Nabi Muhammad adalah umat yang diikuti oleh umat-umat sebelumnya baik di dunia ataupun juga di akhirat. Itulah beberapa ringkasan khusus keutamaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, yang dimana ini patut kita syukuri sehingga kita menjaga nikmat Islam ini. Di antaranya adalah dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan agama ini, kemudian melaksanakan apa yang telah kita fahami, apa yang telah kita ketahui. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dengannya diamalkan, bukan ilmu yang banyak tapi kurang diamalkan, tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dia ketahui dan dia amalkan. Demikian akhirul kalam, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.